Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fatahillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang script PHP, yaitu membuat layout web menggunakan PHP MySQL. Nah, pertama-tama sebelum kalian masuk ke tahap pemrogramannya, kalian harus membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya dengan nama web layout. Di dalam web layout ini saya sudah membuat dua tabel. Yang pertama ada tabel mahasiswa dan tabel admin. Nah, di dalam tabel mahasiswa ini saya sudah membuat yang pertama, yaitu ada NPM, nama, semester, alamat, nomor HP, dan jurusan. Dan di tabel admin ini saya sudah membuat yang pertama ada ID, username, dan password. Nah, setelah kalian membuat database-nya, kali ini kita akan masuk ke tahap pemrogramannya. Nah, di dalam tahap pemrogramannya ini kita akan melihat script-script dari login.php, terus ada koneksi, function.php, tabel mahasiswa, dashboard, tambah, edit, proses edit, dan delete.php. Nah, yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang login.php. Login.php di sini adalah fungsinya untuk menampilkan halaman login sederhana. Nah, di sini saya sudah membuat tampilan CSS-nya langsung. Fungsinya apa? Fungsinya di sini untuk mengubah tampilan swift from login, seperti mengubah warna, tampilan, ukuran, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat pemrogramannya. Nah, terus di bagian bodinya ini kita masuk ke tahap headernya. Di bagian headernya ini saya beri nama dengan Universitas Bina Niaga. Terus di bagian loginnya di sini nih, saya sudah membuat username dan membuat passwordnya. Terus di bagian footernya ini saya menggunakan marquee. Nah, fungsinya apa? Fungsinya di sini untuk tulisan copyright mahasiswa D3 manajemen informatika ini berjalan. Terus selanjutnya adalah di sini adalah login.css-nya. Nah, login.css di sini adalah fungsinya untuk menampilkan tampilan header dan footer. Nah, di sini juga kita bisa mengubah tampilan headernya dan tampilan footernya. Kita bisa ubah dengan ubah warna atau ubah posisi-posisinya setelah kita apapun yang kita inginkan. Terus selanjutnya adalah koneksi. Koneksi di sini adalah untuk menghubungkan ke database yang sudah kita buat. Nah, database yang sudah kita buat sini adalah kita sudah beri nama dengan web layout. Nah, selanjutnya di sini ada function. Function di sini fungsinya adalah untuk memanggil database yang telah kita buat di localhost MySQL. Database saya beri nama dengan web layout. Nah, saya beri nama dengan web layout. Kalian bisa lihat scriptnya di sini. Nah, di bagian function tambah ini ada npm, nama, semester, alamat, nomor HP, dan jurusan. Pokoknya di sini tuh kalian harus membuat database-nya dengan tampilan di sini harus sama dengan database yang sudah kita buat. Begitupun di function ubah sama. Ada npm, nama, semester, alamat, nomor HP, dan jurusan. Terus selanjutnya adalah tabel mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa ini untuk menampilkan sebuah tampilan layout dari data mahasiswa. Nah, nanti nih ketika data mahasiswanya kita klik, kita akan masuk ke tahap dashboardnya. Nah, di bagian bawahnya juga, di bagian footernya saya menggunakan marquee. Nah, terus bagian dashboard di sini fungsinya adalah untuk membuat sebuah tampilan layout, dan di dalam layout ini saya sudah membuat sebuah tabel mahasiswa. Saya sudah membuat tabel mahasiswa. Di dalam tabel mahasiswa ini saya membuat sebuah data mahasiswa seperti ada npm, terus ada nama, semester, alamat,
nomor HP, jurusan. Dan terus action di sini sebenarnya hampir sama dengan modifikasi. Untuk fungsinya adalah untuk mengedit atau menghapus data mahasiswa. Nah, terus di bagian tambah. Di bagian tambah.php ini adalah hampir sama dengan dashboard karena kita akan menambahkan data mahasiswanya di halaman dashboardnya yang tadi. Terus di bagian proses tambahnya di sini, nah nanti ketika kita masuk ke tahap proses tambah atau bagian tambahnya, nah di bagian tambahnya ini, di bagian tambah yang ini tuh kita ketika kita masuk ingin menampilkan nama npm-nya, di bagian kotaknya itu kita akan diberikan masukan npm, misalnya npm-nya berapa, terus ada namanya siapa, terus ada semester berapa, masukkan semesternya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di bagian proses tambah ini sebenarnya sama dengan di bagian function di sini tuh. Harus sama dengan database yang sudah kita buat yang tadi. Terus ada bagian edit. Nah, di bagian edit sebenarnya sama dengan bagian tambah. Di sini bedanya hanya untuk mengedit data-data yang sudah kita perlukan. Nah, itu kan yang pertama ada npm, terus ada nama, terus ada semester, alamat, terus ada nomor HP, ada jurusan. Nah, di sini di bagian footernya. Nah, di bagian proses editnya ini juga kita harus menghubungkan nama npm, nama, semester, alamat, nomor HP dan jurusan ini sesuai dengan database yang sudah kita bikin tadi. Terus di bagian terakhir adalah delete. Delete di sini fungsinya untuk menghapus data mahasiswa yang sudah kita tidak perlukan. Nah, setelah kita menjelaskan tahap pemrogramannya, kita akan masuk ke tahap percobaannya. Kita masuk localhost, tugas WPO. Di sini saya beri nama dengan tugas WPO 13 dengan nama login. Nah, ini adalah tampilan login yang sudah kita buat tadi. Nah, username di sini saya sudah beri nama admin dan passwordnya juga admin. Kita klik oke. Nah, di dalam tabel mahasiswa ini tampilannya cuma kosong. Nah, tapi di sini ada tampilan data mahasiswa. Data mahasiswa ini kita akan klik. Nah, di tabel data mahasiswa yang tadi, kita di sini sudah ditampilkan dengan tambah data mahasiswa. Terus kita bisa mengubah atau mengedit. Di sini kita bisa menghapus. Yang pertama-tama kita akan menambahkan data mahasiswanya. npm-nya misalnya 30009 dengan nama Rizaldi. Terus semesternya 5, alamatnya di Bandung, nomor handphonenya, terus jurusan Tata Boga. Nah, setelah selesai untuk menambahkan datanya, di sini kita akan simpan. Nah, data Rizaldi sudah tersimpan di tabel mahasiswa. Terus ketika kita ingin mengedit Rizaldi yang tadi, kita bisa mengeditnya dengan nama, misalnya kita ubah di sini menjadi Jafar. Semesternya kita ganti menjadi 3, alamatnya tidak usah, nomor HP jurusannya kita ubah menjadi manajemen informatika. Nah, setelah kita sudah perbarui, setelah kita sudah mengubahnya, kita di sini akan memperbaruinya. Klik memperbarui. Nah, nama yang tadi Rizaldi berubah menjadi nama Jafar. Terus jurusannya kita ganti menjadi manajemen informatika. Nah, di sini ketika kita ingin menghapus data Jafar, kita langsung mendelete. Nah, data Jafar yang tadi sudah kita buat, sudah kita hapus. Nah, terus di bagian logout ini setelah itu kita akan mengklik tombol logout untuk kembali ke tahap login ya. Nah, sekian begitu saja penjelasan dari saya.
Hmm, di sini saya menjelaskannya masih banyak yang salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.